Ya, karena menurut Permensos tahun 2019. Aturan, Mas. Ini nomor 25 ini disimak, tolong dicari. Boleh di Google. Bab 3 itu bahwa keanggotaan Karang Taruna itu merupakan stelsel pasif. Stelsel pasif itu otomatis. Jadi semua warga yang umurnya 13 sampai 45 ya otomatis anggota Karang Taruna. Nah, ini sudah di garis bawah ya. Iya. Modal nekat, modal percaya, modal kompak untuk teman-teman Karang Taruna itu gimana caranya ingin memajukan yang namanya Desa Klebu, yang ingin Desa Klebu itu dikunjungi orang dari luar, khususnya untuk Jepara, khususnya untuk dari luar Jepara. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Daya Karya, mengungkap daya di balik karya. Kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa dari teman-teman Karang Taruna Tunas Muria, Desa Klebu, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara. Halo Mas Fari, Mas Denny. Karang Taruna Tunas Muria, Desa Klebu, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara. Ini salah satu organisasi non-profit, salah satu organisasi terstruktural dari kabupaten, kecamatan, desa, dari 184 desa di Kabupaten Jepara. Ini Karang Taruna, salah satu Karang Taruna yang memiliki unit usaha untuk kemandirian organisasinya, yaitu dengan mendirikan Blok R Cafe. Nanti seperti apa proses idenya, proses menyatukan banyak kepala, banyak ide di Karang Taruna sehingga terwujudnya Blok R. Nanti kita kalau berbicara enak-enaknya itu sudah banyak. Kita berbicara neraka-nerakanya saja. Sulit-sulitnya agar apa? Ke depan kami berharap teman-teman Karang Taruna yang lain punya ide-ide lain, ide-ide sejenis yang juga untuk kemandirian organisasinya di masing-masing. Di acara ini kami tertarik dengan organisasi yang mengelola usahanya, personal yang bergerak di kewirausahaan sosial, organisasi yang mendirikan basis ekonominya untuk kemandirian organisasinya. Kami menelusur di wilayah Jepara, di pinggiran kota, mencari organisasi atau personal semacam itu. Mas Farih, sebelum jauh kita ke sana, perkenalkan dulu Mas. Ya, terima kasih Mas Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini karena perkenalan dulu biar ada semangat untuk kita semuanya. Nama saya Mufarih Niam. Mufarih Niam itu artinya orang yang diberi kenikmatan untuk selalu gembira. Amin, amin, amin. Jadi amin. saya ingin menggembirakan orang lain. Tentu saja dimulai dari kegembiraan saya. Kenapa saya tidak gembira ke orang lain gembira? Nah ini nanti malah yang jelas adalah dari rasa gembira itu, dari rasa senang itu nanti bisa berimbas kepada orang lain. Nah, saya diamanati sebagai Ketua Karang Taruna Tunas Muria Klebu sejak tahun 2019. Nah, berarti baru 1 tahun. Sebelah kiri saya multi talent, tentunya sudah Melanglang Buana. tidak asing lagi. Banyak sekali gelar yang didapatkan. Nah, dari sales, dari rental kamera, dari MC sampai Blok R ya. Terkenalnya adalah Denny Blok R sebelah kiri saya. Enggak ada yang tepuk tangan ini. Nah, ini sebagai wakil Karang Taruna. Wakil dari Karang Taruna ya. Kemudian mana dulu yang paling jelek ini? Yang paling ujung, Paling ujung dulu ya. Paling ujung. Nah, ini Surya KW namanya. Surya KW atau Mas Endi Triatmoko, sarjana psikologi. Jadi bahaya ketika dilihat pasti nanti diterawang. Mas Endi Triatmoko ini
menjadi bendahara di Karang Taruna Tunas Muria. Karena orangnya lurus, lempeng galeng, tanpa kreativitas. Jadi penting untuk transparansi dan catat-mencatat dengan jujur. Nah ini kami percaya pada Pak Endi Triatmoko. Tapi soal jiwanya gimana itu Mas? Jiwanya makelar biasa. Tetapi walaupun makelar tetap jujur. Ya, jujur. Ya, sidik-sidik lah. Sidik-sidik. Jujur makelarnya, tidak masalah. Sebelah kirinya Pak Endi ini ada Kakak Marlina Indah Yogawati. Marlina Indah Yogawati. Nah, panggilannya Marlin atau Marlina atau Lina atau Yoga atau Wat atau T. Yes. Pilih sendiri. Kak Marlina ini menjabat sebagai sekjen atau sekretaris Karang Taruna Tunas Muria. Bidangnya pengadministrasian, kemudian link dan sebagainya. Terutama tentang kelembagaan Karang Taruna. Kemudian sebelahnya lagi si ganteng jomblo. Nah, ini oke pemirsa ya, ini yang jomblo ya, karena di blok R tentunya. Ganteng. Nah. Ini mewakili koordinator atau ketua koordinator bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Apa-apa yang hidup serahkan. Apa-apa yang mati serahkan. Ini. Biar hidup. Mas lambaikan tangan Mas. Nah, lambaikan tangan dulu. Nah, Rushidam Anam, panggilannya Mas Aan. Kemudian yang bicara tidak usah ya, sebelahnya. Next. Nah, ini pasti sudah kenal juga ini. Kecil-kecil cabai rawit. Mas Imam bawa celurit. Mas Imam. Namanya Imam Saputra atau Mas Imam atau Mas Saputra atau Mas Puput. Nah, itu merupakan apa ya? Oh ya, Divisi Humas dan Kemitraan. Nah, koordinator Humas dan Kemitraan. Ngurusi kerjasama, promosi, dan riwariwi. Ini tugasnya adalah Mas Imam Saputra. Kemudian sebelahnya Mas Imam, sama dengan Mas Imam, urusan medsos, urusan pengelolaan IT. Ini Mbak Nurulita Tri Utami. Nah, ini jurusan IT, jomblo juga, baru kelas 3. Tapi gak lirik antara Perlu diperjelas di 3 apa? 3 SD. 3 SD. Ya, SD. kelas 12 ya, kelas 12 itu. Cukup ya perkenalannya. Terima kasih. Mas Fari di Karang Taruna itu kan motonya bagus banget itu. Yeah. Muda berkarya, berani menginspirasi. Nah, kalau di Karang Taruna Desa Klepu apa ini? Ada moto, ada slogan, ada yel-yel. Ya, yel-yelnya beda-beda Mas. Sejak tahun 2018 itu yang penting kompak. Ya Mas. Iya. Mumpung ada anggotanya bareng-bareng Mas. Yang penting kompak Ya. berarti. Itu dulu. Yo gak apa-apa, kita yel-yel Karang Taruna 2018 yang penting kompak. Wah, ayo Mas satu. Karang Taruna 2018 yang penting kompak. Nah, itu 2018. Orang tepuk tangan ya. 18. Nanti tepuk tangannya di efek saja ya. 2021. Nah, kemudian semangat spirit atau slogan Karang Taruna 2019 adalah progres. Kemajuan, peningkatan sumber daya. Gitu. Nah, Karang Taruna Klepu progres. Progres. Ya. koreonya mau kan gini. Iya. Ajak ya wes. Baik, berarti gini-gini ya. Oh. Oke. Naik ya. Karang Taruna 2019 progres. Nah, progres ya. Itu Inginnya kami itu meningkat ya, bahwa kehidupan kemarin harus lebih baik. hari ini. Nah, kemudian esok hari harus lebih baik lagi. Sehingga kita digolongkan sebagai orang yang beruntung itu ya. Nah, kemudian Karang Taruna 2020. Nah, ini belum tercipta. Oh, belum tercipta. Bisa diciptakan langsung di sini. Iya, langsung bisa. Oh, bisa. Apa ya, Mam? Mas Imam biasanya ini. Biasanya Ya. marketingnya biasa ide-ide kreatifnya ayo. Atau digabung, sepenting kompak, progres. Variatif tentunya. Nah, lebih variatif. Oke. Variatif dan aki. Nah, aki itu aktif, kreatif, inovatif dan kompetitif. Nah, itu adalah Karang Taruna 2020. Variatif aki. Nah, variatif aki. Gitu, cukup ya. 2021 nggak usah, nanti rahasia, masih dirahasiakan. Nanti kita akan muda-muda. iya, kita akan membuat gebrakan yang dahsyat sekali di 2021.
Ya, terima kasih. Ini berarti pengurusnya Karang Taruna Tunasemuria Desa Klepu, variatif, Aki. Aki. 2021 banyak kejutan-kejutan untuk meningkatkan Karang Tarunanya. Mas, kita flashback ke 2018, 2019, masa awal tercetusnya ide Blok R. Namanya dulu. Tentu kan ada tujuan, ada motivasi. Tujuannya apa, dorongannya apa, motivasinya. Dan yang paling penting ini Mas, satu lagi sebelum ke situ. Banyak orang di organisasi, pikiran yang berbeda-beda. Bagaimana ini menyatukan sehingga akhirnya lahir disepakati Blok R. Iya, nanti bisa ditambahi teman sebelah saya, ini adalah pengelola Blok R-nya, biar lebih detail dan rinci, karena langsung terjun di lapangannya, termasuk belanja dan seterusnya gitu ya. Untuk Karang Taruna sendiri, awal berdirinya Blok R Cafe ini, karena 2018 kita itu ada alat musik, ya, kita dapat bantuan alat musik dari desa untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian alat musik itu mampu menghadirkan atau menciptakan musisi yang namanya kartakustik. Kartakustik. Jadi kartakustik itu adalah band akustik bagian dari Karang Taruna. Nah, Oke. mungkin teman-teman kartakustik hari ini seharusnya hadir, tetapi mereka persiapan nanti malam ada tanggapan. Laku Mas? Iya. Oke, Waduh, alhamdulillah. kelompok kerajaan gitu. Termasuk itu jenis usaha dari Iya. Karang Taruna juga. Betul. Ya, luar biasa. Tepuk tangannya dong. Ya. Oke. Kemudian lanjut ke 2019 karena kita galau, bimbang dan bingung. Alat musik yang sebanyak ini, ya, alat musik kita tidak punya tempat, tidak punya base camp untuk nongkrong di Karang Taruna, terutama untuk menaruh alat musik tersebut. Jadi kemudian tercetus ide, bagaimana kalau kita buat semacam base camp. Ya, poinnya adalah tempat ngopi nongkrong biasa, kemudian tempat menaruh barang-barang atau alat musik kita supaya tidak tercecer. Karena saat itu bassnya di mana, kajonnya di mana, kemudian keyboardnya di mana itu dipinjami anggota-anggota semuanya. Jadi bagaimana mensentralkan itu, kemudian tercetuslah Blok R ini, ya, Blok R. Untuk gitu. nama kenapa bisa dijadikan Blok R itu Mas? Ya, ini boleh disambung Mas Denny Ya, nih. monggo, Mas Denny monggo. Terima kasih ya untuk Pak Fari ya, luar biasa. Tercetusnya yaitu nama Blok R Cafe itu memang banyak ide Mas. Sebelumnya itu kita itu banyak ide dari teman-teman, yaitu mencetuskan yang namanya Blok R Cafe. Itu sebelumnya ada Blok Roulette, ada Cafe Blok R atau cafe apa, banyak ya, Cafe R ya. Ya terserah, itu dilakukan yang namanya seperti undian. Semua teman-teman Karang Taruna itu kita itu berbulan-bulan ya, menentukan nama itu berbulan-bulan, pindah rumah ke rumah dari anggota Karang Taruna, kita muter dari rumah ke rumah untuk mencetuskan sesuatu ide untuk untuk menamai namanya Cafe Blok R itu dilakukan yang namanya undian secara itu kayak apa itu voting sama teman-teman anggota. Itu banyak nama, tapi tercetuslah pemenang itu namanya Cafe Blok R. Blok R. Dari A, B, C, D, E, F sampai R itu kan. Karena R itu kan kalau kita mau bikin yang namanya roulette itu sudah ada. Sudah ada. Nah, kita tuh pengen beda dari yang lain. Ya itu tercetusnya namanya Blok R sampai saat ini. Oke. Kita kembali ke ini Mas, setelah tercetus ide dari base camp akhirnya jadi tempat ngopi dan akhirnya dapat mengundang orang-orang tertarik dan akhirnya jadi salah satu unit usahanya Karang Taruna Tunasemuria. Ini semacam apa Mas? Pengelolaan, apakah di struktur Karang Taruna itu ada unit usaha atau divisi usaha atau membentuk semacam apa ini Mas? Manajemennya lah. Ya, terima kasih.
Blok R itu pengelolanya adalah anggota Karang Taruna. Saat itu memang belum spesifik divisi apa. Karena latar belakang dari pengelola Karang Taruna ini berbeda-beda. Ada yang dari pedagang, ada yang dari guru, ada yang dari macam-macam lah. Nah, karena waktu itu prinsip kami memang bersama-sama dulu menciptakan sebuah brand dulu. Brand dulu. Kita nyata dulu, biar dalam tanda kutip dipercaya. Karena zaman sekarang kan dipercaya itu sulit ya. Sulit. Kita buktikan dulu. Nah, setelah itu untuk tahun 2021 ini memang kita pinginnya visi misinya adalah mengklasifikasi per itu. Jadi Karang Taruna divisi lingkungan hidup, divisi humas, divisi olahraga, seni budaya dan seterusnya. Itu mereka membuat program kerja sendiri. Seperti itu. Dan harus ada nyata. Iya. Mas, ya. Nah, jadi di Blok R Cafe ini ya memang banyak ragamnya. Gitu ya. Banyak ragamnya. MC ada. Ada. Kompak. Full. Kota-rotor ada. Nah, alhamdulillah kalau segi kekompakan sampai saat ini masih berlanjut berjalan dan mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Amin. Mas Fari, kita ke Mas Denny. Rasanya ini Siap, kanyap Mas nih Denny, kalau nggak ya. bicara. Dia perlu kopi khusus, kopi susu. Mas Denny sebagai Iya. pengelola Blok R, Heeh. ini mengelola beberapa orang ya. Apakah ini melibatkan di luar struktural Karang Taruna? Melibatkan Iya. orang luar atau seperti apa? Terima kasih Mas Roub. Konsep kita itu Blok R Cafe itu kan milik Desa Klepu. Kita itu mengajak bergabung itu juga teman-teman dari luar seperti koki, seperti karyawan kita. Itu memang dari luar teman-teman Karang Taruna. Siap. Juga mewakili dari berbagai buku Desa Klepu. Jadi ada buku Menggen, buku kita boleh terwakili semua. Itu teman-teman perduku itu ada ya. Yang terwakilan kerja di sini sampai tukang parkir juga dari asli orang Klepu. Jadi kita itu fungsinya memberdayakan teman-teman atau orang-orang Klepu. Jadi semua ada unsur dari Karang Taruna sendiri di luar sampai perwakilan wilayah itu ada semua ya. Ya, karena menurut Permensos tahun 2019. Nah, ini ngomong aturan, Mas. Nah, ini nomor 25 ini oke, disimak, oke. tolong dicari. Boleh di Google. Bab 3 itu bahwa keanggotaan Karang Taruna itu merupakan stelsel pasif. Nah, stelsel pasif itu otomatis. Jadi semua warga yang umurnya 13 sampai 45 ya otomatis anggota Karang Taruna. Anggota Karang Taruna. Nah, ini sini bisa di garis bawahi ya. iya. Tanpa iuran tuh Karang Taruna, tanpa bayar pendaftaran, otomatis. Iya, otomatis. Walaupun tidak ngapa-ngapain, otomatis jadi anggota Karang Taruna. Oh, tak kira bayar dulu pendaftaran. Itu undang-undang nomor berapa, Mas? Itu praktis itu. Ya, Mas. undang-undang nomor berapa tadi? Hah? Undang-undang nomor berapa tadi? Permensos Permensos nomor 25 tahun 2019 bab 3 tentang keanggotaan Karang Taruna. Oke. Jadi Mas, dalam perjalanan ini Blok R Cafe dari 2019 ya, 2018 ya. Kita mulai berdiri Cafe Blok R dibuka secara resmi itu tanggal 27 Juli 2019. 27 Juli. 8 hari lagi ulang bulan ya. Ulang bulan. Iya, tak kira ulang tahun. Emang bisa kemarin. persiapan artis ya, mau monggo ya bisa join bareng. Dalam 2 tahun ini Mas, Ah, gimana proses perjalanannya? Sudah menemukan kesulitan-kesulitan? Bagaimana kita menyelesaikan antara organisasi Karang Taruna dengan manajemen Blok R sendiri? kalau kesulitan bisa dijawab sama Pak Fahri. Tantangannya Mas, monggo. Iya. Ini yang paling penting poin ini tantangan ini yang Jawabannya sudah saya persiapkan dengan matang. Karena di awal tadi Mas Rauf bilang ini neraka gitu. ini yang kita Ya, neraka sudah kami cicipi dan kami tuntas untuk itu. Tetapi memang perlu kita mencicipi duri. Betul. Karena hakikat diri itu kan hidup sekali. betul. Tidak masalah. Ngono toh. Jadi intinya adalah bagaimana kita fokus pada pemecahan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Saran, kritik, masukan, cercaan, hinaan biarlah menimpa. Tidak masalah, kita maju terus.
Kalau kita berhenti berarti kita gagal. Bahwa kesuksesan, keberhasilan pastilah memiliki aral dan rintangan seperti itu. Ini hanya bahasa formalitas ya, nyatanya ya perih. Tapi tidak masalah. Seberapa perih pun itu kan yang penting kita jalani sih. Daripada kita mandek, stagnan dan tidak progres. Itu poin penting yang diterapkan pada diri sendiri. Apapun yang kita lakukan asal tidak memiliki dalam tanda kutip kepentingan yang sifatnya pragmatis, kepentingan secara individu yang terlalu membuat orang lain, apalagi ya membuat orang lain rugi, itu pastilah tidak akan berjalan dengan bagus. Karena hakikatnya kan kita hidup ini kan hanya pilihan sih. Bagaimana kita menjadi orang yang sia-sia, bagaimana menjadi orang yang biasa atau menjadi orang yang luar biasa. Itu hanya pilihan. Siap. Berarti istiqomah dalam niat pertama maksudnya Mas. Kalau saya tuh intinya tuh modalnya dari awal tuh modal nekat. Modal nekat, modal percaya, modal kompak untuk teman-teman Karang Taruna itu gimana caranya ingin memajukan yang namanya Desa Klebu, yang ingin Desa Klebu itu dikunjungi orang dari luar, khususnya untuk Jepara, khususnya untuk dari luar Jepara. Intinya seperti itu. Kita pokoknya modalnya kompak, modalnya nekat. Yang terpenting kita tidak merugikan orang lain. Betul. Memang pada prinsipnya dalam organisasi kerikil-kerikil itu pasti ada, betul kan? Kita sepakat itu. Tapi sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Fari, solusinya apa begitu. Tapi saya tertarik dengan proses tadi Karang Taruna mulai saya kembali ke dari dapat musik, akhirnya perlu tempat base camp. Dari base camp rasanya kok menarik, akhirnya jadi kafe. Nah itulah saya menganggapnya itu kayak ya progres ya begitu kan. Nah, secara organisasi Mas Fari, secara keorganisasian Karang Taruna, apa sih makna karya kemandirian untuk sebuah organisasi itu? Ya, karya kemandirian itu sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena pada hakikatnya kita itu harus mampu memposisikan keseimbangan. Kita ini kapasitasnya berada di mana, yaitu dilakukan. Sebuah organisasi, baik Karang Taruna yang secara resmi sebagai wadah ataupun sebatas komunitas atau sebatas hiburan yang dalam tanda kutip itu memerlukan sebuah penyatuan keberagaman, itu memang perlu yang namanya keseimbangan dalam menentukan posisi. Kita sebagai inisiator tidak mungkin kita melaksanakan tugas sebagai kreator dan seterusnya. Ada yang disebut inisiator, ada inspirator, ada kreator, tak lupa harus ada eksekutor. Jadi eksekusi, ini fokuslah ke eksekusi. Saya malah seneng melakukan hal-hal yang kecil tetapi itu nyata atau bermanfaat, daripada kita harus retorika, diskusi dengan hal-hal yang besar tapi akhirnya hanya wacana. Luar biasa. Itu ya. Filosofi yang patut kita filosofine wong-wong ngono ku tak tiru. Kita renungi tentunya. Poin kemandirian organisasi itu yang kita bareng-bareng untuk disosialisasikan begitu Mas. Kami sih menginginkan begitu dan berdoa berharap setiap organisasi juga punya pemikiran yang sama. Tentunya tidak boleh sama, punya ciri pribadi masing-masing, ciri identitas organisasinya masing-masing. Tapi poin basis ekonomi organisasi saya tertarik di situ. Setiap ke teman-teman ya, ayo bareng-bareng begitu komunitas, organisasi untuk kita mulai menata basis ekonominya agar ada keberlanjutan. Nah, betul. Makanya di pertemuan kita ini Mas Dini sudah mau berbicara. Yeah. Mas kasih Mas. Monggo. Nyanyi. Oh, monggo. Mas iki urung ono ya. Dari berbagai usahanya Karang Taruna, tadi disampaikan ada karta akustik. Ada salah satu grup Blok R. Terus ada apa lagi Mas yang sudah mungkin brand-brand yang ada di depan ini Mas mungkin bisa termasuk dari Karang Taruna juga. Oh ya. Monggo bisa dijelaskan dulu. Ini pemberdayaan masyarakat Desa Klebu
Itu fungsinya kan kayak produk ini. Kayak Blok R juga itu sebagai tempat pemasaran. Media Media pemasaran untuk produk-produk untuk milik Desa Klepu. UMKM-nya Mas. UMKM khususnya contohnya kayak ini. Ya, ini kunir asem. Ini asli buatan warga Klepu. Ini dukunnya dukun Tubang ya. Itu juga salah satu anggota Karang Taruna yang buat. Oke. Ya. Dan pasti herbal Mas ya. Herbal dijamin Herbal. tanpa bahan pengawet. Nah, Sip. terus ini ada kopi Blok R, itu kopi buatan dari lokal sini, khususnya itu dukuhnya dukun Benggeng. Itu kopi yang dinamakan kopi Blok R. Ini kopi buatan dari Klepu. Juga sebenarnya masih banyak Mas, tapi belum ada ya. Ada Jarno Crispy, terus ada Terengginang. Keripik Terengginang kepala. Nah, seperti itu. Ini bisa dijelaskan Mas ini apa dulu? Nah, ini namanya jamur crispy. Oh mama. Oh mama. Ini ada brandnya ini. Ini kemarin sama belum ada brandnya ini. Bisa dibuat ini. Oh, ngurus izin. Luar biasa. Ya. Ya. Oh, iya. Kalau ini jamur crispy ini buatan dari warga Klepu, khususnya itu Dukuh Penturusari ini namanya. Penturusari. Jamur crispy. Dan untuk ini Mas, dari produk kopi Blok R-nya juga bisa dijadikan menu di sini juga ya? Menu di sini murah meriah. Cuman 5.000 satu setel ya. Satu seduh. Sebelum promosi nggak apa-apa ini. Ya, ini kita memperkenalkan ya produk-produk dari asli dari Karang Taruna ya, terutama dari kafe Blok R-nya. Mas Doni, Mas Fari, dan teman-teman Karang Taruna Tunas Muria, apa nggak dikasih kesempatan Mas? Monggo. Medianya mungkin Monggo. kerjasama apa yang ingin dilakukan ke depan, bidang warawirinya. Iki ngapa iki? Monggo. Programnya Mas mungkin yang bisa nanti dikerjasamakan dari Karang Taruna yang bidang lingkungan hidup. Kalau di Karang Taruna Tunas Muria ini, itu di bagian lingkungan hidup itu ada 3 program yang akan kita laksanakan di tahun ini, yaitu ada penanaman tanaman tahunan seperti alpukat, kemudian ada penanaman sayuran hortikultura, kemudian ada pengelolaan sampah. Nah, untuk pengelolaan sampah itu nanti kita bekerja sama dengan Gapoktan untuk mengelola sampah dan memilah sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik kita jadikan pupuk kompos atau pupuk kandang seperti itu. Kemudian untuk untuk sampah anorganiknya kita kumpulkan secara kolektif. Kita jemput bola sampah itu tadi, terus kita bawa ke bagian DLH untuk dibawa truk dari DLH seperti itu. Jadi memang ini dibutuhkan kerjasama antara anggota Karang Taruna, kemudian Gapoktan, kemudian juga para masyarakat. Siap. Yang ini Mas, tadi kan ada penanaman pohon alpukat ya. Ya. Itu untuk lahannya Mas bisa punya dari pinjam dari sewa atau gimana Mas dari teman-teman Karang Taruna? Untuk lahannya itu ditanam di sekitar pekarangan rumah. Nah, jadi kita nanti sosialisasikan ke seluruh masyarakat Desa Klepu. Nah, misal nih ketika ada di sini tuh pasti rumah itu pasti ada pekarangan. Tidak ada rumah yang beda tidak di kota, Mas, ya beda kalau di kota ya pasti ada pekarangan. Jadi kalau muat ya lebih dari satu enggak masalah. Tapi minimal Ya minimal ikut menanam satu. Nah, nanti harapannya kalau satu ya misal di Klepu itu ada berapa ribu rumah ya? Berapa ya? Berapa Pak? 1.000 minimal 1.000 ada. Ya ini kalau jumlahnya ada 3.000, tapi kan misal kita pahit-pahitnya ambil 1.000 rumah yang mau ya, 1.000 rumah. Misal satu rumahnya satu pohon ya kan, berarti kan ada 1.000 pohon. Nah itu kan
kuantitasnya sangat banyak sekali. Bisa Nah, jadi icon juga dari nanti untuk penjualan kan bisa dilakukan secara koordinasi bersama-sama seperti itu. Ini lebih enak untuk pemasarannya. Beda kalau misal nih saya cuma punya satu pohon, nanti Mas Imam satu pohon, Mas Denny satu pohon, yang lain nggak ada. Misal nanti tetap bingung untuk masalah pemasaran, ujung-ujungnya dikonsumsi sendiri. Itu Soalnya bisa dijadikan dari teman-teman Karang Taruna untuk bisa di media pemasarannya Mas ya. ya, karena menurut info yang beredar sekarang itu lumayan juga pendapatan dari satu pohon alpukat. Bahkan minimal untuk satu pohon itu tebasannya antara 2 sampai 5 juta. Itu tebasannya. Kalau kita jemput bola, kita atur pasca panennya, kita kolektif semuanya, ya bisa jadi harganya bisa lebih tinggi kan begitu. Petani muda dari Karang Taruna dari Desa Klepu pastinya ya. Dari lingkungan hidup ini ujung-ujungnya saya semakin tertarik dengan apapun yang ada kaitannya dengan kemandirian organisasinya. Mas Farid dan teman-teman, dukungan dari, mohon maaf, dari pemerintah desa semacam apa? Ya, saya jawab singkat. Untuk dukungan pemerintahan desa baik. Luar biasa Ya, Mas ya. baik. Mendukung banget. Dari dulu sampai sekarang pemerintah desa itu ke Karang Taruna itu baik. Dengan buktinya adanya seperti Iya, itu Mas ya. Ini baik. juga bukti nyata dari dukungan pemerintahan desa gitu ya. Oke. Ya mestinya baik. Nah, tapi Karena memang baik, organ kan. Karena organ kepemudaan pemerintah desa. Ya kan memangnya harusnya baik, tidak boleh tidak baik. Teman-teman, saya ini penasaran poin awal itu, Mas. ide Ya, awal ya. jawabnya disamar-samarkan. Gimana? Ah. Saya suka samar-samar. Nerakanya ini loh ya. Gimana? Hawane wis rada anget iki. Oke, monggo Mas Rauf. Tadi proses kebetulan kayak ditata alam begitu ya, dari bantuan-bantuan. Tujuannya Mas, setelah ini tujuan dari semua kegiatan ini kalau bermanfaat sudah pasti, lebih baik sudah pasti. Tujuan karena kepengurusan selalu berganti. Berapa tahun sekali sih Mas? Kalau Karang Taruna itu saya lupa, Mas dari kecamatan nanti bisa menjelaskan ya. Berapa tahun Mas? 4 apa 5 ya? 4 tahun apa 5 tahun? Pengurus 4 tahun. Iya. ganti. Anggap aja selawase ya, sebosene. Ya ndak, kita harus gantian. Mas, tujuan pasca ini semacam apa yang ingin tanda kutip diwariskan ke adik-adik pasca Mas Farid? Ya. Kita itu sekali lagi saya ingatkan pada diri saya sendiri bahwa kita itu tidak memiliki tujuan yang hakiki ke individu. Artinya kebermanfaatan. Kemudian kita ngajak, kita istilahnya itu memberikan sosialisasi ke teman-teman untuk gabung, untuk sama-sama berjuang dan dapat hasil sama-sama, itu yang sudah puas. Jadi tidak dalam tanda kutip kita menuntut sampai kapan dan dimanapun itu, pokoknya berjuang lah, intinya seperti itu. Walaupun tetap nanti ada gantian, baik itu secara struktural maupun kultural. Jadi nanti kita yang mewarisi itu ya adik-adik kita, semua anak-anak kita, cucu kita itu mewarisi. Kalau istilahnya Insinyur Soekarno itu kan sejarahlah yang akan membersihkan namamu, kan seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Ditepui. Kita agak keluar sedikit dari babakan perkemandirian. Ya. Perjuangan yang berkepribadian. Ayudhya Karya kan. Aditya Karya Mahatma Yuda, slogannya Karang Taruna. Perjuangan yang berkepribadian. Nah, tadi disinggung sedikit
Pasti di setiap organisasi punya identitas, kepribadian. Di Karang Taruna Desa Klepu ini, mohon maaf, core-nya diarahkan kemana Mas? Berkarya pasti, berbuat baik pasti, bermanfaat pasti. Tapi ciri khasnya ini mau dibawa kemana? Ya, ciri khasnya ini bergantung dari alam semesta. Karena yang menuntun nanti kan kita itu adalah perubahan yang diawali pada diri masing-masing. Jadi seberapa besar karya dari masing-masing divisi, itulah nanti yang membuktikan. Poinnya seperti itu. Jadi memang yang suka seni budaya, yang suka olahraga, kemudian yang rohaniawan dan seterusnya, itu sudah jelas tercantum dalam divisi Karang Taruna. Jadi mana yang mana yang nanti show, mana yang nanti progres, ya semuanya kita dukung. Kita dukung semuanya. Memang saat ini brand yang sudah ada di Karang Taruna memang musik dan kafe. Seperti itu. Memang dua itu memang sudah menjadi bukti nyata lah, walaupun masih banyak PR. Tapi nanti kita buktikan yang lain. Seperti itu. Masuk memberikan semangat untuk divisi yang lain gitu ya, dari dua. Pokoknya apapun itu selagi ada kebermanfaatan, keberkahan, kita jalani saja lah. Pada prinsipnya muda berkarya, berani menginspirasi, seperti moto Karang Taruna. Betul ya? Betul begitu ya Mas ya? Betul. Insya Allah. Leres sih Mas, leres. Ini aku membaca Karang Taruna. Iya. Betul. Mas, rasanya teman-teman dapat memetik kebaikan dari diskusi kita sore ini, baik proses berdirinya Blok R. Memang dalam sebuah karya itu ada yang benar-benar kita men-setting gitu, kita akan buat ini, dan ada yang prosesnya kayak ditata alam tadi, dari ada musik, ada kelompok musik, perlu base camp, jadi ini, dan setelah Blok R ada pengembangan ke parking area dan lain. Ada yang sejenis itu, dan juga ada yang direncanakan benar-benar dari realitas yang belum ada itu. Permasalahannya ini diselesaikan. Banyak cara untuk ketemu ide. Kalau menukil dari Mas Fari, ide bertebaran seperti bintang-bintang di langit. Tapi jangan lupa, setelah ada ide didiskusikan, yang paling terakhir adalah eksekusi. Nah, itu yang akan dinilai progres kita. Karena setiap perjalanan pasti ada yang perlu kita injak, kerikil atau batu atau duri atau apa. Lah, disitulah seninya, hakikatnya hidup, katanya Mas Fari. Begitu Mas, di akhir harapan untuk Karang Taruna, untuk Blok R, dan untuk teman-teman yang lain, adik-adik Karang Taruna berikutnya, khususnya di Tunas Muria. Iya, bahwa banyak sekali kisah atau iktibar yang perlu kita jadikan hikmah dari sebuah pembelajaran, dari sebuah proses, dari cerita atau dari berita. Itu kita tangkap positifnya, kita tangkap hikmahnya, dan disitulah karena nurani kita dari aura yang positif, nanti kita akan melahirkan kelakuan atau tindakan yang positif. Jadi poin saya adalah kita tetap sharing terus, kita tetap care terus, kita tetap merangkul, kita ajak komunikasi, karena keingintahuan akan mengalahkan rasa takut lebih daripada keberanian. Luar biasa. Iya. Mas Fari, Ketua Karang Taruna Desa Klepu, Mas Denny, ini apa? Ketua Pengelola Blok R, dan teman-teman Karang Taruna yang luar biasa. Kita berjumpa di program Daya Karya dengan tamu istimewa berikutnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman Karang Taruna Tunas Muria. Mas, sampai berjumpa ke depan. Semoga kita dapat berkolaborasi ya Mbak dan teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.